Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan merenungkan sebuah teks Alkitab dari Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 36. Saya yakin kisah yang tercatat di sana sudah tidak asing bagi kita. Cerita tentang Yusuf yang dijual ke tanah Mesir. Kisah ini bermula dari Yakub yang meminta Yusuf menghampiri kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing dan domba. Nah, singkat cerita, ketika saudara Yusuf melihat Yusuf datang, mereka berniat untuk melakukan perbuatan yang jahat. Mereka ingin membunuh Yusuf. Nah, oleh karena itu di ayat 23 dicatat mereka melepaskan jubah Yusuf kemudian melempar Yusuf ke sumur yang kosong. Tak lama sesudahnya mereka berubah pikiran tidak untuk membunuh Yusuf, tapi kemudian menjual Yusuf kepada saudagar Midian yang kebetulan lewat di daerah itu. Setelah Yusuf dijual, saudara-saudaranya ini melumuri jubah Yusuf tadi dengan darah seekor kambing untuk mengarang cerita supaya ayahnya mengira bahwa Yusuf diterkam binatang buas. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat kisah ini lebih mendalam. Mari kita buka dengan sebuah pertanyaan. Kenapa saudara-saudara Yusuf melakukan semua itu? Ya. Mari coba kita lihat pada perikop sebelumnya Bapak Ibu. Nanti Anda bisa membacanya sendiri ya. Jadi ternyata ketika kita lihat di ayat 3 khususnya, Yusuf itu pernah diberikan sebuah jubah oleh ayahnya yang kemudian dipakai Yusuf tadi. Ya, jubah ini diberikan kepada Yusuf karena Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya, begitu dicatat di Alkitab. Nah, kenapa ayahnya lebih mengasihi Yusuf? Ya, dijelaskan di sana bahwa waktu itu Yusuf lahir ketika Yakub sudah tua. Alasan inilah yang membuat Yusuf menjadi spesial bagi Yakub. Oleh karena itu Yakub membuatkan sebuah jubah yang sangat indah, spesial untuk Yusuf. Ternyata tindakan Yakub ini tidak disukai oleh anak-anaknya yang lain, saudara-saudara Yusuf. Dan hal inilah yang membuat munculnya ada benih-benih kebencian di dalam diri saudara-saudara Yusuf. Ketika saudara Yusuf melihat Yusuf datang di padang menggunakan jubah yang indah itu, jubah pemberian Yakub, maka saudara-saudaranya teringat lagi tentang tindakan favoritisme yang dilakukan oleh ayah mereka. Nah, tapi kan itu cuma jubah, Kak Leo. Kan nggak perlulah mestinya saudara-saudara Yusuf itu sampai sebegitunya, gitu ya. Mungkin kita bisa berpikiran demikian, gitu Bapak Ibu. Tapi nggak bisa begitu bagi orang Yahudi di masa itu. Ya. Perlu kita tahu bahwa jubah bagi masyarakat Yahudi pada masa itu adalah sebuah lambang jati diri, adalah sebuah lambang status seseorang. Kalau jubahnya biasa-biasa aja, sudah tentu orang itu berasal dari komunitas masyarakat yang biasa. Tapi kalau jubahnya sangat indah, terbuat dari bahan terbaik gitu ya, sudah tentu orang itu adalah orang yang spesial. Orang yang menggunakan jubah yang indah tadi itu adalah orang spesial. Entah dia adalah seseorang dengan jabatan tertentu yang tinggi misalnya, atau memang diberikan secara khusus sebagai sebuah simbol penghargaan. Kamu spesial makanya diberikan jubah yang indah itu. Oleh karena itu ketika Yusuf dilempar ke sumur tadi ya, saudara-saudaranya melepaskan jubah kebanggaan yang digunakan Yusuf. Saudara-saudaranya sangat benci terhadap sikap favoritisme yang dilakukan oleh ayah mereka, oleh Yakub, yang mungkin juga saat itu tidak disadari oleh Yusuf. Lalu apa yang bisa kita renungkan? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf ini? Dari kisah ini kita belajar akan pentingnya sebuah kepekaan di dalam menjalani kehidupan kita bersama orang lain. Ya. Kepekaan yang seperti apa? Kepekaan yang dimaksudkan di sini adalah sebuah kesadaran untuk senantiasa mengoreksi segala tindakan kita, apakah sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau belum. Ya.
bahwa menjadi penting bagi umat Kristen untuk peka terhadap laku kehidupannya. Itu yang mau coba disampaikan melalui cerita ini, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Allah itu sungguh amat mencintai dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu berarti kasih Allah sebetulnya bukan kasih yang pilih-pilih, karena kasihnya begitu besar bagi dunia, bagi semua. Dengan kata lain, favoritisme, tindakan yang dilakukan Yakub kepada Yusuf bukanlah tindakan yang seturut dengan kasih yang diteladankan oleh Allah di dalam Yesus. Tapi sayangnya Yakub terjebak di situ. Kita pun sebagai manusia seringkali juga melakukan hal itu, bukan Bapak Ibu? Kita seringkali melegalkan tindakan favoritisme kepada orang-orang tertentu yang kita anggap spesial dan pantas mendapatkan kasih lebih banyak, gitu ya. Sehingga ketika kita bersinggungan dengan orang lain yang bukan dari lingkup yang spesial itu, kita memperlakukannya dengan berbeda. Bahkan mungkin kita lebih cenderung menyakiti mereka ketimbang mengasihi mereka. Yakub sedang tidak sadar bahwa tindakannya tidak sesuai dengan tindakan kasih Allah. Tapi bukan hanya Yakub, Yusuf juga begitu. Yusuf saat itu tidak memiliki kepekaan yang baik. Yusuf tidak sadar bahwa ayahnya melalui dia sedang mempraktekkan sebuah ketidakadilan cinta. Ketidakpekaan ini pula yang membuat Yusuf dengan santainya menggunakan jubah yang indah itu, sehingga memunculkan kebencian dari saudara-saudaranya. Dan dampaknya kita tahu tadi ya, sungguh luar biasa. Bibit kebencian yang tadi muncul perlahan akhirnya menjadi besar dan kejahatan terjadi di sana. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan ini mari kita coba ambil waktu untuk berdiam sesaat. Mari kita kembali melihat ke belakang. Mari kita mengoreksi segala tindakan kita selama ini. Terkhusus di dalam kita menjalani kehidupan bersama dengan keluarga dan kerabat terdekat kita. Apakah selama ini kita sudah menerapkan cinta yang adil seperti Allah? Adakah juga tindakan-tindakan kita yang malah justru menimbulkan kebencian dari kerabat atau saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita temui? Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.